Sobat Data dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Kang Henry dari podcast Warstad BPS Kabupaten Ciamis. Segmen yang akan dibawakan pada kali ini adalah KSA, kepoin seputar angka. Sobat Data mungkin mengenal Bang Haji Rhoma Irama ya, dengan lagunya 135 juta penduduk Indonesia dan seterusnya lah, saya nggak bisa nyanyi guys. Itu kata Bang Haji Rhoma Irama ya, 135 juta. Itu lagu ini diciptakan tahun 1977 ya, 43 tahun yang lalu nih. Nah, kemarin tanggal 21 Januari tahun 2021 ya, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merilis hasil angka sensus penduduk tahun 2020 dan mau tahu nggak jumlahnya sekarang? 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia di tahun 2020, yaitu posisi September. Berarti dari tahun 1977 dari lagu Bang Haji Rhoma Irama itu sudah 2 kali lipatnya guys. Nah itulah data itu sangat penting sekali kita cermati. Dalam waktu 43 tahun berlipat menjadi 2 kali. Dan mau tahu nggak guys bahwa penduduk yang 270,2 juta jiwa itu sebagian besar berada di Pulau Jawa, sampai 56,10%-nya berada di Pulau Jawa, dan yang kedua adalah di Pulau Sumatera 21,68%. Dan yang paling sedikit penduduknya ada di Maluku dan Papua, hanya 3,17% guys ya. Nah, sedangkan penduduk terpadat di Provinsi Jawa Barat ya. Jawa Barat merupakan bukan terpadat ya. Penduduk terbanyak ya ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 48,3 juta jiwa ya. Dan yang kedua ada di Provinsi Jawa Timur 40,7 juta ya. Sedangkan yang paling sedikit adalah di Provinsi Kalimantan Utara, hanya 700 ribuan ya. Itulah guys sebaran penduduk ya. Dan selanjutnya juga teman-teman dan sobat data semua pernah mengenal yang namanya generasi milenial ya. Milenial ini yaitu yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Jumlahnya hanya 25,87% dari jumlah penduduk yang tadi ya, yang dari 270,2 juta itu ya. Sedangkan yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012 itu namanya Gen Z ya. Sebanyak 27,94% ya. Sedangkan yang lahir di atas 2012 yaitu 2013 sampai sekarang itu namanya Post Gen Z 10,88%. Sedangkan generasi saya nih yang lahir 72-an yaitu antara 65 sampai 80 itu generasi X ya, sebanyak 21,88%. Dan orang tua kita nih ya, yang paling sepuh-sepuh itu yang kelahirannya di atas 45-an itu namanya pre-boomer ya, hanya 1,87%. Sedangkan yang kelahiran 1945 sampai 1964 nih, yang masa-masa kemerdekaan nih 11,56%. Nah itulah guys kalau kita lihat komposisi dari situ. Sobat data dimanapun berada, kalian berada di posisi mana? Milenial, generasi X kayak saya, atau generasi Z? Ya, silahkan tentukan aja dari tahun kelahiran tersebut. Baiklah, sobat data dimanapun berada, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis. Di podcast Warstad BPS ini Kang Elan Suherlan ya, STMM ya, sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Ciamis. Ya, betul. Assalamualaikum Kang Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di masa-masa seperti ini kita harus selalu fit ya, selalu harus meningkatkan imun ya. Masa-masa pandemi kita harus selalu sehat gitu ya. Betul, ya. Nah, itu ya. Perlu dijaga ya. Betul, ya. Nah, Kang, nih
tadi saya sudah sampaikan di awal tentang data-data penduduk nih. Artinya bahwa data penduduk ini bakal menggambarkan wilayah dengan angka-angka ya. Betul, Tapi betul. yang ingin saya tanyakan dulu nih Kang, sebetulnya seberapa pentingkah data adminduk ini ya, data administrasi penduduk ini baik bagi penduduk itu sendiri maupun bagi pemerintah, Kang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin menyapa dulu ya, Ya, pada silakan, Kang. saudara-saudara kita yang ada dimanapun berada. Selamat siang dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita memberikan yang terbaik untuk semuanya. Iya, Gitu ya. betul, Kang. Ya. Baik, terkait dengan apa yang diutarakan oleh Akang dari BPS, ya kami juga haturkan terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami dalam acara podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan ini juga merupakan media edukasi untuk semua masyarakat Kabupaten Ciamis, khususnya umumnya untuk semuanya, gitu ya. Betul, Kang. Terkait dengan apa yang diutarakan oleh Akang barusan, bahwa kenapa kita perlu mengurus masalah adminduk. Ya, Adminduk adminduk itu administrasi data kependudukan ya, Kang ya? Betul sekali. Administrasi data kependudukan. Kaitannya ada KTP, ada KK, yang itu ya, gimana, Kang? Jadi pada prinsipnya, kenapa kita perlu atau penting mengurus adminduk? Pertama, bahwa adminduk itu ya, itu tiada lain adalah memberikan keabsahan, ya, keabsahan dari jati diri kita, identitas kita, ya, dan memberikan kepastian hukum, ya, atas dokumen penduduk kita sendiri, ya, karena kependudukan kita ini selalu ada yang namanya dengan peristiwa kependudukan, ada juga yang namanya peristiwa penting. Ya. Kalau peristiwa kependudukan itu contoh misalkan kayak lahir, mati. Itu peristiwa Ya, itu peristiwa tuh. Lahir, mati, peristiwa kependudukan gitu kan ya. Ya. Itu. Kemudian yang sebut peristiwa penting lainnya diantaranya kita ada nikah, pindah gitu ya. Datang. Itu disebut dengan peristiwa penting. Ya. Jadi pada intinya adminduk itu penting ya sebagai bukti keabsahan identitas diri kita. Itu satu. Kemudian yang lainnya bahwa kenapa adminduk itu penting? Itu dalam rangka memberikan perlindungan status hak sipil kita. Hak sipil kita. Hak sipil kita setiap warga sebagai warga negara. Ya. Ya, itu. Contohnya gimana tuh, Kang? Contohnya misalkan kita punya diberikan oleh negara misalkan untuk mendapatkan hak pendidikan, ya, kemudian mendapatkan fasilitas umum, itu juga hak sipil yang diberikan oleh negara. Tapi kan itu harus jelas dulu identitasnya. Makanya itu penting adminduk dalam rangka memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, ya. Kemudian juga yang paling penting itu dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi, secara nasional. Karena bagaimanapun juga data penduduk kita, identitas diri kita itu pada akhirnya akan berpengaruh dan penting untuk orang lain juga. Gitu ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri betul sekali, Kang. Jadi data diri kita itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berguna juga untuk orang lain, gitu ya. Gitu. Kemudian satu lagi bahwa data adminduk ini itu nanti akan menjadi rujukan, ya, dasar bagi setiap sektor dalam menyelenggarakan setiap kegiatan. Gitu jadi ya. Program-program setiap sektor mengacu kepada data adminduk ini. Betul, karena itu bermanfaat bagi pemerintahan, bermanfaat bagi pembangunan, juga akan bermanfaat bagi kemasyarakatan. Nah, contoh adminduk sendiri nih yang harus diurus ini sama masyarakat itu apa, Kang? Dari mulai apa sih apa yang harus diurus itu supaya mereka mendapatkan kepastian hukum tadi ya, dan keabsahan sebagai warga negara nih. Apa aja nih yang harus diurus? Baik.
Secara umum ada beberapa hal yang perlu diurus oleh seorang warga negara di Indonesia ya. Yang mana saat ini Dinas Dukcapil melayani 23 layanan dokumen kependudukan yang dihasilkan oleh kami ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Adpinduk ya. Itu. Kalau ada beberapa jenis nih ya. Pertama yang jenis kartu. Nah, ini yang harus dimiliki oleh jenis kartu. Betul. Yang itu pertama itu yang disebut dengan KTP. Nah mungkin udah pada tahunya. Udah tahu kan KTP. Itu umur berapa KTP? KTP ini wajib dimiliki bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun. 17 tahun, sweet 17. Nah, ini ya, selain ulang tahunnya segera urus ya KTP-nya ya. Betul. Jadi KTP ini untuk yang 17 tahun ke atas. Ya. Nah, sampai dia meninggal gitu ya. Iya. Karena sekarang seumur hidup ya. Betul, iya. Artinya yang 17 tahun ke atas sampai sebelum dia meninggal wajib punya KTP. Gitu kan ya. Itu. Apa, Kang? Kemudian untuk masyarakat atau warga yang berumur di 17 tahun ke bawah, dia juga harus punya identitas diri kayak seperti KTP, tapi namanya kartu identitas anak, Kang. KIA ya. KIA. Ini yang mungkin belum banyak yang diketahui oleh masyarakat ya. Sebenarnya yang 17 tahun ke atas bisa ngurus KIA ya. Ke bawah. Ya, 17 tahun ke bawah ya. Ngurus KIA, kartu identitas anak. Ya, itu. Terus apa lagi, Kang? Nah, terus yang lainnya itu kaitan dengan masalah akta, Kang. Akta, ya. Akta ini macam-macam. Ada 6 jenis akta. Ada 6 jenis? Ya. Akta apa aja tuh? Pertama, akta kelahiran. Akta kelahiran. Itu sangat dibutuhkan kan untuk sekolah, ya, untuk naik haji, gitu kan ya. Jadi saudara-saudaraku bahwa akta kelahiran ini tidak hanya untuk anak kita saja ternyata. Ya. Akta kelahiran ini juga bermanfaat juga untuk semua umur. Jadi yang ngurus itu jangan yang baru lahir aja ya. Iya betul, Kang. Yang belum, yang orang tua yang ngurusnya juga harus punya akte. Betul ya. Akte apa akta, Kang? Akta kelahiran. Akta kelahiran ya. Akta kelahiran istilahnya. Jadi akte ini yang untuk 0 sampai 18 tahun ya. Itu wajib punya akta kelahiran. Karena untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan keperluan-keperluan lainnya, misalkan bisa ngurus paspor segala macam gitu kan. Pokoknya banyak hal yang bisa manfaat dari akta ini ya. Iya, termasuk bapaknya juga sama, yang usia 18 tahun ke atas gitu ya. Itu harus punya akta kelahiran juga. Jadi diharapkan yang belum punya akta segera mengurus ya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Betul, Kang. Terutama di Kabupaten Ciamis. Ciamis ya, betul. Yang mana? Apa lagi, Kang? Kemudian yang lainnya akta kematian. Akta kematian nih, buat apa nih akta kematian, Kang? Akta kematian ini itu bermanfaat. Jadi jangan sampai data kita ini yang sudah meninggal ya, Adpinduknya nanti diperalat atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan ada KTP pada orang yang meninggal kan, KTP-nya hilang misalkan, terus bisa jadi dipakai disalahgunakan. Jadi harus segera mengurus akta kematian pada saat ada anggota rumah tangganya yang meninggal dunia. Jangan dinanti-nanti. Ya. Iya. Ya nanti kalau misalkan nanti pas begitu ada untuk pengurusan taspen, warisan, ya, itu juga warisan baru nyari akta kematiannya. Pada saat nanti ahli warisnya ingin membalikanamakan, pasti BPN-nya minta akta kematian. Jadi untuk balik nama aset juga nanti kalau orangnya yang sudah meninggal diperlukan ya akta kematian itu. Jelas. Jadi jangan ditunda-tunda kan ya, Kak? Iya, termasuk pada saat maaf ya, saudara kita itu pinjam ke bank. Ya, itu kan ada asuransi tuh, asuransi kematian. Nah, salah satu bisa mengklaimkan asuransi itu adalah akte kematian. Akta kematian. Itu ya manfaatnya. Terus apa lagi, Kang? Ada akta perkawinan. Akta perkawinan nih, guys. Perkawinan nih yang tapi maaf ya, yang jomblo nih yang mau menikah nih. Maaf ya. Akta kematian perkawinan ini hanya untuk yang beragama di luar Muslim.
Oh, itu kalau yang muslim itu di KKUA lah. Nah, Iya. kalau yang non muslim itu masuk ke Di Capil. Capil ya, akta perkawinan. Nah, namanya. ini informasi baru ya, atau mungkin baru bagi kita, atau ini sudah ada ya dari dulu juga seperti itu ya. Betul. Ya. Terus selanjutnya apa? Ada perkawinan pasti ada akta perceraian. Akta perceraian. Nah, itu sebaliknya. Sama juga ya tadi. Sama untuk yang di luar non muslim. Ya. Kalau muslim kan di sini nih, di pengadilan agama. Nah, itu ada tempat-tempatnya ya, guys. Ya, oke. Ada lagi dengan akta pengakuan anak. Akta pengakuan anak. Ya. Ini kalau apabila dia, maaf ya, manakala ada terjadi kejadian tertentu, ya, anaknya itu waktu itu mungkin orang tuanya belum sah gitu ya, tapi sudah punya anak. Nah, nanti untuk membuktikannya bahwa itu anak dia, itu ada akta pengakuan anak. Oh ya, gitu. Kalau untuk kasus-kasus tertentu tertentu lah. Tapi kalau yang normal mudah-mudahan itu jangan akta kelahiran ya. Betul. Yang normal cukup dengan akta kelahiran gitu. Kalau tertentu ya. Oke. Ada lagi juga satu lagi akta pengesahan. Akta pengesahan anak. Nah, itu untuk apa namanya tuh? Untuk yang pengangkatan lah. Pengangkatan. Iya, pengangkatan anak gitu ya. Nah, selain akta yang di masyarakat yang dikenal itu ada kartu keluarga itu. Kartu keluarga. Oh iya, satu lagi ya. Ada kan tadi kartu ada 3 ya. Satu KTP, KIA, dan KK ya. 3 KK ya. Betul. Jadi seseorang pada saat dia akan mengurus apapun bentuknya, ya, jenis data apakah KTP atau KIA, yang pertama kali yang harus kita urus adalah pembuatan kartu keluarga. Oh ya, jadi artinya bahwa kartu keluarga ini hal yang pokok dulu yang harus diurus ya. Iya. Nah, dari situ baru bisa ke KTP, KIA dan yang lainnya, kecuali kalau untuk akta kelahiran ya. Kalau kelahiran itu sama, menambahkan aja ya ke kakak ya. Iya. Kakak juga diurus ya. Jadi gini Kang, mungkin sedikit ya, mungkin kita luruskan. Gimana gambarannya Kang? Bahwa kakak ini itu merupakan kuncinya di kakak. Kuncinya di kakak. Ya. Kakak ini bisa diturunkan jadi KTP. Jadi KTP. Dari kakak turunkan lagi jadi KIA untuk anak. KIA untuk anak. Diturunkan lagi jadi akta kelahiran. Oh iya. Diturunkan lagi jadi akta perkawinan juga akan berpengaruh. Gitu ya. Jadi segala macam adminuk ini bermuaranya awalnya dari kakak dulu. Jadi kalau misalkan kakaknya salah, pasti KTP-nya juga salah. Ya, jadi karena mengacu ke kakak ya. Betul. Jadi pastikan dulu ya nih sobat data dimanapun berada, kartu keluarganya sudah benar dan terupdate ya. Update betul. Nah, harus diupdate ya. Betul. Jadi sekali. pada saat keluarganya yang tadi misalnya ada yang meninggal, ya dibuatkan lagi kakak yang baru ya, bahwa harus ada dikeluarkan yang meninggalnya kan, selain dibuatkan akte kematiannya ya. Juga yang pindah ya. Pindah juga dibuatkan seperti itu. Nah, itulah sobat data berbagai macam administrasi kependudukan ya. Tadi disampaikan bahwa pentingnya bukan hanya untuk pribadi tapi juga orang lain dan juga pemerintah untuk ketertiban administrasi secara nasional. Baiklah sobat data dimanapun berada, tadi sudah disampaikan diulas oleh Kang Elan selaku PLT Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Ciamis tentang administrasi kependudukan yang mesti diurus oleh teman-teman semua ya. Tapi kalau kita lihat nih, dan banyak yang melihat bahwa ngurus itu kok katanya ribet kan. Antri kan harus dari subuh gitu kan, dari subuh juga belum tentu dapat kita hanya untuk KTP saja nih. Sebetulnya apa yang terjadi Kang? Sebenarnya apa upaya dari Disdukcapil Kabupaten Ciamis khususnya sebenarnya sudah mempermudah ya. Nah, gimana Kang gambarannya supaya bahwa warga-warga ini juga melihat bahwa sebetulnya mudah mengurus ini. Gimana Kang? Baik. Sebetulnya kami ya sudah mempunyai metode atau strategi ya dalam rangka memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan adminuk tadi ya. Nah, kami saat ini sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pelayanan membagikan masyarakat supaya si pelayanan itu bisa cepat ya, bisa lancar ya, tidak terjadi antrian yang panjang gitu ya. Itu. Nah, salah satu upaya kita untuk mempercepat proses itu ya, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya,
kita tidak diperbolehkan untuk adanya kerumunan kan. Ya, betul. Nah, kita sudah berupaya untuk menyebarkan pelayanan kita di tiap kecamatan. Oh, jadi sekarang pelayanannya sudah di titik-titik kecamatan ya? Betul, di Ciamis itu sudah semua titik kecamatan terjangkau? Di 27 kecamatan insya Allah kita sudah disiapkan. Ya, jadi warga yang ada di kecamatan mengurusnya ke kantor kecamatan. Betul, gitu betul ya? kan. Ya. Jadi jangan usah jauh-jauh ke Ciamis gitu ya. Ini juga dalam rangka untuk menghemat biaya mereka juga dalam ngurus Adminduk. Kita udah siapkan di kantor kecamatan, operatornya udah kita siapkan, perangkatnya juga udah kita siapkan, jaringan internet udah kita siapkan, ya termasuk kita pada saat pencetakan pun udah kita bisa cetak di kecamatan. Oh, jadi sudah bisa langsung cetak di kecamatan khusus, ya? Tapi khusus untuk yang akta ya. Yang akta ya? Akta dan KK. Kalau KTP enggak, belum. KTP masih dicetaknya di Capil. Nah, tapi untuk yang KTP jangan takut juga ya, kita akan distribusikan ke masyarakat langsung. Manakala dia sudah merekam, sudah mendaftar, ya. Kita saat ini sedang meluncurkan program Silancar. Silancar. Jadi itu? Sistem layanan cepat dan antar. Itulah istilahnya. Oh, jadi sebenarnya rekamannya di kecamatan. Ya, rekaman datanya ditarik di Capil, nanti di Capil dicetak dan diantarkan ke sana dulu Kang, ke pusat dulu. Ya. Nanti setelah PRR baru kita cetak, kita kasihkan deh ke mereka. Dikasihkan melalui kita langsung udah kerjasama dengan kantor pos kan. Oh, dengan kantor pos. Jadi tinggal tunggu di rumah aja. Di rumah ya. Tidak harus lagi nyari ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Artinya bahwa kita tinggal datang ke kecamatan, rekam, ya tinggal tunggu aja ya. Kurang lebih itu proses dari rekam sampai ke datangnya KTP itu selama ini paling lambat berapa lama atau paling cepat berapa lama? Biasanya kita kalau kondisi jaringannya normal, ini yang sudah ya. Pada saat kita rekam pagi-pagi misalkan rekam pagi-pagi, kemudian pada siang harinya sudah PRR, kita cetak, kalau sudah cetak kita di-encode, nah terus besok harinya kita kirimkan deh ke alamat di KTP. Jadi kurang dari seminggu aja udah bisa dapat. Insya Allah. 4 hari juga kalau seperti itu bisa lancar ya. Bahkan bisa diterima ya. 2 hari 3 hari udah sampai. 2 hari 3 hari sampai di rumah ya. Makanya kami juga himbau pada masyarakat, tolong dalam memberikan alamatnya. Ya, ini alamat juga harus lengkap jelas. Alamatnya harus lengkap dan jelas, RT RW-nya dengan nomornya sekalian. Jadi artinya pada saat kita distribusi ke YBS-nya, kita tidak kurang guriling. Oh iya, jadi nanti untuk distribusi mengantarkan KTP yang sudah dicetak ke alamat teman-teman ini, maka bakal lebih gampang gitu ya, lebih cepat sampainya gitu ya, lebih cepat sampainya gitu kan. Nah, begitulah Sobat Data sekalian bahwa semakin mudah untuk mengurus administrasi kependudukan. Dan silakan datang ke masing-masing kecamatannya gitu kan, nanti tinggal tunggu di rumah, maka KTP maupun atau kalau selain KTP mah bisa langsung di kecamatan ya, tidak menunggu diantar ya, bisa langsung ke kecamatan untuk perekaman karena perekaman itu harus ada kontak fisik ya. Tapi kalau misalkan untuk yang di luar KTP kayak akte, KK dan sebagainya gitu kan, itu bisa diproses lewat WA dulu. Oh, dari WA bisa ya? Jadi selain KTP ini bisa lewat online, lewat WA ya? Iya, WA. Jadi tinggal masukkan, dikirimkan ke nomor-nomor pelayanan kita. Di operator kita juga kecamatan sudah punya nomor WA. Oh, ada, nanti diumumkan di sudah diinformasikan ke mereka. Sudah dipublikasikan nomor-nomor WA itu, baik melalui Pak Camat, melalui Kepala Desa, kemudian tinggal WA aja ke sana ya. WA aja ke nomor-nomor operator yang setelah WA nanti gimana? Nanti setelah WA itu nanti minta informasi dulu nih. Nah, nanti setelah itu dikasih deh informasi persyaratannya, tergantung mau minta apa. Bikin KK apa persyaratannya, bikin akta apa persyaratannya. Silakan diberitahu informasinya, persyaratannya. Nanti silakan penuhi persyaratannya. Nah, kemudian diupload lagi lewat WA ke operator itu. Nah, operator itu langsung masuk ke kami. Kami proses. Setelah kami proses, kita kasihkan lagi ke operatornya di kecamatan. Nah, kadang bisa jadi dari kami dikasihkan lagi ke masyarakat yang bersangkutan. Langsung diantar itu? Enggak, kalau untuk
di luar KTP bisa cetak mandiri oleh mereka. Oh, dicetak mandiri. Silakan. Jadi bentuknya file ya. PDF di sana. PDF. Oh, itu ya. Jadi kalau yang bukan KTP itu bisa langsung lewat WA, langsung cetaknya bentuk file bisa langsung dicetak mandiri. Karena, ya. Atau bisa ambil ke kecamatan juga kalau yang nggak punya. Bisa. Nah, ya. Karena sekarang di sini bisa informasikan juga kepada saudara-saudara kita bahwa kayak akta, KK sekarang ini tidak dicetak dalam kertas security printing. Oh iya. Enggak. Iya, kita iya. hanya cetak sesuai aturan yang ada, cukup dengan kertas A4 80 gram. Jadi nggak kayak dulu yang warna hijau itu ya. Kalau yang kakak kan warna itu hijau resmi kan? Ya. Iya. Kertas resmi itu kan. kayak piagam itu. Kayak piagam ya. Kalau sekarang yang penting ada legalitas dari Capil, dari Capil, tinggal dicetak langsung secara mandiri ya. Jadi itu sudah barcode lah. Nah itulah sobat data dimanapun berada, ternyata sekarang untuk update KK juga lebih mudah ya. Tinggal WA ke di kecamatan juga sudah disampaikan nomor-nomor WA-nya, dan di Capil juga sudah ada nomor-nomor WA-nya. Nanti juga ada interaksi, dan di sana juga dikirimkan melalui file PDF-nya. Dari situ dicetak dengan mudah, bisa oleh sendiri ataupun langsung ngambilnya di kecamatan gitu ya. Dan jangan takut itu palsu. Ya, karena masih ada yang beranggapan, Pak ini aslinya gitu ya. Itu sebetulnya yang sudah kita kirimkan lewat PDF itu asli. Ya. Ya, cuman memang bentuknya tidak seperti dulu. Ya, karena sudah sudah berubah ya sekarang ya. Jadi jangan heran kalau menerima kartu KK yang hanya dari kertas yang A4 biasa ya, yang kita suka ngeprint biasa ya, 80 gram ya, 80 gram. Untuk ngeceknya nanti si barcode-nya bisa di-scan sendiri aja pakai HP. Nah, itu berarti ada kuncinya ya. Asli tidaknya dari barcode ya. Bisa dari HP ini Android kan ada scan barcode. Nah, nanti pada saat di-scan itu nanti akan ada registrasi di muncul ya, nama di Capilnya gitu kan, legalitasnya. Nah, begitulah sobat data dimanapun berada. Jadi tadi Adminduk sangat penting dan pengurusannya sekarang semakin mudah, maka silahkan segera urus data-data administrasi kependudukan sobat data sekalian. Baiklah sobat data dimanapun berada, tadi sudah disampaikan tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan dan mudahnya mengurus administrasi kependudukan. Nah, sekarang bagi pemerintah nih, data kependudukan kan sangat digunakan bagi perencanaan ya. Tapi kadang-kadang juga pengguna data melihat bahwa kok data itu berbeda-beda gitu. Ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu kan. Nah, sebenarnya konsep yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini dalam melakukan pendataan itu apa konsepnya, Kang? Baik. Sebetulnya data kependudukan ini sangat bermanfaat sekali bagi perencanaan ya. Perencanaan baik itu swasta maupun pemerintah. Karena bagaimanapun juga data kependudukan ini sangat penting ya terhadap kinerja atau kualitas dari apa yang kita rencanakan. Karena bagaimanapun juga perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan untuk pembangunan, perencanaan untuk kesehatan segala macam. Itu kan objeknya itu penduduk. Objeknya penduduk ya. Berarti kita harus tahu persis data penduduknya yang sebenarnya seperti apa. Karena mohon maaf ya, data penduduk ini dinamis, Kang. Ya, tidak statis. Karena di dalamnya ada perubahan-perubahan elemen. Ya, dari yang tadinya statusnya kawin jadi tidak kawin atau sebaliknya. Statusnya sekarang hidup, besok lagi meninggal, gitu ya. Kemudian statusnya sekarang datang, besok lagi pindah, gitu kan. Nah, itu kan beberapa kenapa data itu sangat berbeda-beda, dinamis gitu kan ya, dinamis gitu kan. Nah, artinya kita harus nantiasa mengupdate data kependudukan karena di Republik ini satu-satunya kementerian atau dirjen atau dinas ya dimanapun berada yang mengurusi masalah adminduk itu adalah di Dinas Capil. Nah, sehingga data-data itulah yang akan menjadi dasar pertimbangan perencanaan untuk para stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan lainnya, gitu kan. Karena itu posisi real time, kondisi yang terakhir update gitu. Jadi, gitulah. Ya, jadi itu sobat data dimanapun berada bahwa data yang berbeda-beda itu harus dipahami dulu ya. Artinya bahwa Kang Elan menyebutkan penduduk itu merupakan data dinamis ya. Dihitung hari ini, besok dihitung sudah bisa berubah kan? Bisa berubah. Nah, gitu kan. Ataupun dicatat hari ini, sorenya dicatat lagi, berubah lagi gitu kan. Nah, itu berarti berkaitan dengan konsep ya, sobat data dimanapun berada.
Jadi kalau secara teorinya gini nih, ada yang namanya konsep de jure kan. Betul. Nah, de jure ini yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, yaitu melakukan pencatatan ya, administrasi. Secara aturannya memang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan ini sumber datanya adalah dari sobat data sekalian. Masyarakat. Kalau tidak diupdate, tidak ada melakukan perekaman data, maka datanya nggak akan terupdate, gitu kan? Betul. Nah itu. Jadi sangat penting sekali sobat data dimanapun berada untuk selalu mengupdate data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Betul. Nah, konsep yang kedua ada yang namanya konsep de facto. Nah, de facto ya. Jadi gini, belum tentu kan kita punya KTP di wilayah Ciamis misalnya. Kitanya berada di Ciamis. Kadang-kadang lagi kerja di luar kota gitu kan, dan pulangnya kadang setahun sekali. Nah, itu kalau kita menghitung penduduk de facto, itu tidak masuk ke dalam de facto. Tapi kalau de jure-nya secara administrasinya masuk. Nah, itu konsep gitu kan. Nah, dari segi waktu gitu kan, dihitung tahun 2000 tadi kayak lagu Roma Irama ya, ya, dihitung tahun 1997 135 juta gitu kan. Sekarang 2020 udah 270,2 juta. Nah, itu dari segi waktu itu menunjukkan dinamis ya. Jadi disitulah kita harus memahami konsep dan kapan dihitungnya, sehingga kita bisa memutuskan sebetulnya kita memerlukan data kependudukan yang mana, apakah yang konsep de jure ataukah yang konsep de facto, ataukah kita memerlukan data tahun 2020 ataukah kita memerlukan tahun 2021 dan sebagainya gitu kan. Maka tidak heran kalau data itu akan banyak versi gitu kan. Tapi kalau memang konsepnya sama, terus juga penghitungannya sama, kayaknya tidak akan berbeda gitu ya. Baiklah, di segmen terakhir kita akan dengarkan closing statement dari Kang Elan ya. Tapi sebelum itu, Kang, bagaimana tentang peran BPS nih dalam hal kaitan dengan kependudukan ini, Kang? Dan setelah itu baru closing statement. Ya, ya. Keterkaitan antara kita di Sukcapil dengan BPS itu akan sangat-sangat terkait ya, tidak bisa lepas. Karena bagaimanapun juga ada beberapa data yang disiapkan oleh BPS itu berawal dari di Sukcapil datanya ya. Sensus penduduk kemarin sensus penduduk gitu kan ya. Terus kaitan dengan masalah usia produktif, mata pencaharian gitu ya. Kemudian yang kematian gitu ya. Itu kan itu sangat dinamis. Sinergitas. Dan kita juga kan ada perpres yang menuju satu kependudukan Indonesia. Betul. Nah, itu kan yang akan kita bangun ya antara BPS dengan Disdukcapil ya. Harus ya. Nah, sekarang closing statement, Kang. Baik. Pada kesempatan closing statement ini ya, kami hanya ingin mengajak ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ciamis, umumnya masyarakat Indonesia, bahwa mari kita wujudkan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ya. GISA. Ya. Mari kita wujudkan GISA ya demi kesejahteraan keluarga kita. Ya. Artinya kita harus menyiapkan GISA pasti bisa. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, apa itu GISA? Ya, pertama kita harus sadar ya akan pentingnya Adminduk. Ya, yang tadi disampaikan di awal kan? Sangat penting sekali. Nah, kita juga sadar bahwa selalu melakukan pemutakhiran. Ya, updating terus. Setiap ada perubahan, segera lakukan ada perubahan. Updatingnya ke Disdukcapil ya. Betul. Kemudian juga kita sadar pentingnya pemanfaatan data kependudukan. Ya, dimanfaatkan manfaatkanlah data kami ya untuk berbagai kepentingan. Betul. Iya. Satu lagi, kita harus sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia. Itu prinsip daripada GISA. Ya. Nah, di samping itu kami juga ingin menghimbau kepada saudara-saudara masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya, mari kita urus dokumen Adminduk ya dari sekarang. Jangan urus Adminduk pada saat dibutuhkan. Jangan dinanti-nanti. Jangan nanti-nanti deh. Ya, sekiranya bisa sekarang,
lakukan sekarang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi periksa kembali dokumen kependudukan saudara-saudara. Dari mulai tanggal lahir, nama, tanggal lahir, bapak, ibu, dan semuanya. Kalau salah aja itu akan bermasalah di kemudian hari. Kalau salahnya itu akan bermasalah di kemudian hari. Itu juga pastikan. Ya, jadi ya jangan asal nerima dokumen, udah selesai, simpen. Jangan, lihat dulu. Manakala ada beberapa yang salah. Kalau salah segera dikoreksi ya. Segera koreksi. Ya, gitu. Kemudian juga apabila ada beberapa perubahan ya di dalam keluarga kita, ini segera, misalkan gini, di keluarga kita ada yang sudah menikah nih. Ya, segera laporkan, kemudian segera pisahkan. Ya. Dari kakak. Iya. Jadi kakaknya jangan nempel terus ya. Jangan nempel terus deh. Kakaknya silakan masing-masing. Kalau sudah berkeluarga, jadi dua kakak. Betul. Kemudian juga ini kaitan dengan perekaman nih. Ya. Perekaman. Tolong perekaman ya, khususnya bagi masyarakat yang saat ini belum dilakukan perekaman KTPL, segeralah lakukan perekaman. Ya, merapat ke kecamatan masing-masing ya. Betul, kecamatan. Mudah sekali ya. Dan kalau misalkan ternyata ada masyarakat kita yang saat ini mempunyai keterbatasan, keterbatasan fisik, tidak bisa kemana-mana, terutama keterbatasan fisik ya, karena sehingga tidak bisa kemana-mana kan. Nah terus silakan ajukan kepada desa, melalui desa kepada kami. Ya, insya Allah untuk kondisi-kondisi tersebut kami akan langsung datang ke rumah. Jadi jemput bola nih bagi yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan kemana-mana ya. Jadi segera ajukan dan nanti akan direspon sama Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini untuk mendatangi ya. Betul. Yang bersangkutan ya untuk dilakukan perekaman di tempat ya. Syukur kalau misalkan tidaknya satu. Ya, jadi sekalian aja. Sekalian ya sekalian yang mau merekam, sok kita kumpulkan aja lah. Sana ya. Ini untuk kasus-kasus yang memang benar-benar kondisinya tidak memungkinkan darurat, gitu kan. Iya. Darurat secara fisik ya. Iya, betul. Itu. Kemudian kami ingatkan kembali bahwa KTP yang saat ini sudah Bapak dan Ibu miliki, di bawahnya itu kan ada masa berlaku ya. Rata-rata ini masa berlakunya di tahun 2017. Ya, itu nggak usah diganti. Jadi yang sudah dapat KTP yang ada masa berlakunya nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Meskipun dalam KTP-nya berlaku sampai 2017. Itu nggak usah khawatir. Nggak usah diganti ya. Nggak usah pingin diganti seumur hidup. Itu pasti udah berlaku seumur hidup. Otomatis ya. Otomatis. Jadi tidak ada lagi yang mempermasalahkan masalah itu. Ini KTP saya sudah mati, nggak begitu ya? Enggak. Sekarang berdasarkan edaran yang terbaru itu berlaku seumur hidup. Ya. Hanya cetakannya cetakan lama gitu ya. Iya, betul. Jadi yang belum aja yang melakukan perekaman KTP dan pencetakan KTP ya. Betul. Kadang sekarang itu mau yang muda, yang tua itu cetaknya apabila baru ya, itu seumur hidup. Seumur hidup ya, kalau yang baru dicetak ini versinya adalah seumur hidup, tapi yang kalau yang megang yang masih ada berlakunya nggak usah khawatir, itu tetap masih berlaku. Betul, gitu ya. Nah itu mungkin beberapa hal yang kami ingin sampaikan dan ajak kepada semuanya ya. Sekali lagi kami mengimbau, ayo ya kita urus Adminuk sesegera mungkin. Ya, begitu guys ya. Ayo kita urus ya administrasi kependudukan sesegera mungkin ya. Jangan dinanti-nanti gitu kan. Pada saat kita punya waktu yang luang, segeralah urus karena suatu saat itu sangat diperlukan gitu ya. Dan satu lagi Kang, dan saya nih. Apa nih Kang? Urus Adminuk segera oleh diri sendiri. Oleh diri sendiri, jangan sama orang lain. Kalau ngerekam ya, kalau diurus sama orang lain gimana cara motonya ya? Betul. Gimana cara ngambil sidik jarinya ya? Jadi oleh diri sendiri ya untuk rekaman ngurus KTP ya. Dan Adminuk lainnya juga ya untuk lebih diurus oleh diri sendiri ya. Diri sendiri. Karena ini berhubungan dengan data diri. Oh ya, harus hadir orangnya. Betul ya, diri sendiri gitu kan ya. Tapi kalau bagi yang orang tua yang sudah nggak kuat, bisa nggak diinikan sama anaknya misalnya? Bisa, ada surat kuasa. Ada surat kuasa ya. Itu ada syarat-syaratnya ya. Nah, satu lagi. Saya ingatkan kembali kepada semuanya bahwa semua pelayanan Adminuk tidak dikenakan biaya
apapun. Gratis guys. 1000% sampai 100%. 1000% gratis. Wah, ini nih jaminan dari PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ya. Jadi tidak berbiaya untuk mengurus itu ya. Jadi untuk pencetakan, perekaman semuanya gratis ya. Jadi jangan khawatir, begitu mudahnya. Pelayanan sudah didekatkan. Iya, betul. Biaya juga sudah di Rp0 kan? Iya. Apalagi yang ditunggu ya? Iya. Tinggal niat dari Sobat Data semua untuk mengurus Adminduk ini dengan datang sendiri ke tempat pelayanan. Ya, betul. Ya, dan KTP nanti kalau sudah perekaman tinggal tunggu di rumah untuk disampaikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis melalui pos ke rumah yang bersangkutan. Ya, demikianlah Sobat Data dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menjadi sebuah wawasan baru dan edukasi bagi semuanya. Betapa pentingnya mengurus Adminduk ini dan mengurusnya betapa mudah serta tidak berbiaya gitu kan. Jangan lupa like, komen dan share sehingga konten ini bisa tersebar luas, dan tunggu konten-konten selanjutnya di podcast Warstad BPS Kabupaten Ciamis. Kami loyal, kami cerdas dan juga pantang